Latihan BCKIS, Angkatan 5 APBD. Kelas 3, Kelompok 1. Pak Sulaiman. Kepala Sekolah, Bu Revi. Timekeeper, Bu Yulia. Sutradara, Pak Agus. Kameramen, Bu Biti. Guru, Pagi Bu Betty. observasi. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Ibu berhadir di tempat ini dalam kita kegiatan praobservasi. Bagaimana persiapan pembelajaran Ibu matematika besok? Ya, saya sudah menyiapkan modul ajar Pak tentang statistika. Tapi jujur Pak, saya ini masih agak gugup gitu loh Pak, karena saya ingin mencoba pendekatan baru, deep learning atau pembelajaran mendalam itu Pak. Nah, menarik sekali kalau gitu. Kalau boleh tahu dari diskusi kita pagi ini kira-kira apa yang akan Ibu harapkan? Saya ingin menyepakati fokus observasi besok Pak, terutama bagaimana saya bisa menyeimbangkan antara penyampaian materi dengan aktivitas yang memancing daya kritis siswa. Oh ya. Nah, boleh diceritakan sedikit Bu, kira-kira apa target utama pembelajaran yang ingin Ibu capai besok? Saya inginnya murid itu tidak hanya sekedar hafal rumus modus dan median Pak. Jadi saya juga ingin mereka itu mampu menganalisis kapan harus memakai masing-masing ketiga ukuran itu Pak. Jadi memakai ukuran itu dalam memutuskan atau mengambil keputusan di kehidupan nyata mereka. Jadi saya tuh ingin mereka mencapai level pemahaman yang secara mendalam gitu Pak. Luar biasa kalau begitu. Kira-kira apa tantangannya? Tantangan terbesar saya selama ini Pak, anak-anak itu kan kadang pasif ya Pak. Mereka itu menunggu saya memberi rumus dulu seperti itu, atau mereka juga sering bingung Pak kalau diberi soal cerita yang kompleks itu, mereka ya tadi ya agak sedikit ya lebih kebingung gitu. Jadi saya khawatir diskusinya nanti akan mandek besok itu Pak. Oh. Nah, dari diskusi kita ini kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan besok? Iya, nah dengan memikirkan hal tadi Pak, saya juga sudah menyiapkan ya, mencoba menggunakan metode problem based learning Pak. Saya menyajikan data real, misalkan tren penggunaan media sosial atau tren game online yang biasa mereka pakai gitu ya, mereka mainkan, lalu memberikan pertanyaan terbuka. Saya juga akan membagi mereka ke kelompok-kelompok kecil dengan peran yang jelas agar mereka semua terlibat. Kalau dari pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin saya amati dari kegiatan besok? Iya Pak, jadi saya mohon nanti Bapak bisa fokus pada kualitas pertanyaan pemantik yang saya ajukan kepada murid Pak. Apakah pertanyaan saya sudah cukup menantang mereka untuk berpikir kritis atau masih di level hafalan Pak? Oke, baik, kalau gitu saya catat dulu ya. Dan saya akan fokus pada bertanya dan respon siswa terhadap tantangan berpikir tersebut. Kira-kira Bu, apa saja yang perlu Ibu persiapkan dari sekarang untuk kegiatan besok? Nih, saya akan mematangkan lagi dulu lembar kerja yang saya siapkan. Nantinya memastikan berbasis masalah dan memastikan media presentasi saya siap Pak. Saya juga akan mengecek ulang daftar pertanyaan yang sudah saya susun nantinya. Nah, kalau gitu kira-kira kapan saya bisa menerima salinan modul ajar atau RKPD yang akan Ibu gunakan besok? Insya Allah sore ini Pak saya coba pastikan lagi. Kalau memang sudah selesai nanti saya WA ke Bapak supaya Bapak bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak Bu. Saya doakan mudah sukses besok. Amin. Dan semoga kita sampai ketemu besok ya. Iya, Semoga terima kasih lancar. Pak. Amin ya Rabbal. Sudah melaksanakan observasi tadi. Gimana perasaannya Bu?
Alhamdulillah sudah lumayan lega Pak. Gitu. Masih iya. Pak masih sisa-sisa penggugupan masih ada nih Pak. Oke, tapi nggak apa-apa Bu ya. Nah, terima kasih Bu Betty sudah memberi kesempatan kepada saya untuk mengamati pembelajaran tadi. Sebelum kita masuk lebih jauh, apa yang Ibu harapkan dari percakapan refleksi pasca observasi ini? Ulun juga terima kasih Bapak sudah berkesempatan untuk mengobservasi saya tadi mengamati dan saya ingin mendapat gambaran Pak dari hasil observasi tadi sejauh mana strategi bertanya saya sudah mendorong siswa berpikir kritis Pak. Nah sesuai yang kita sepakati pada saat pra-observasi kemarin. Nggak grogi kan Bu ya? Lumayan Pak, lumayan grogi. Nah baik Bu, jadi tujuan kita hari ini adalah merefleksikan kualitas pertanyaan pemantik dan respon siswa. Nah serta juga kita akan merumuskan langkah-langkah penguatan ke depan. Apakah itu sudah sejalan dengan harapan Ibu? Betul Pak, itu yang memang saya butuhkan Pak. Oke. Nah Bu, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Alhamdulillah saya puas Pak ya, meskipun di awal diskusi beberapa siswa itu kan masih pasif Pak ya, namun setelah diberi contoh data nyata, alhamdulillah mereka mulai aktif terlibat seperti itu Pak. Oke, mereka aktif terlibat. Iya. Nah Bu, saya mengamati hal yang sama. Pada saat Ibu menanyakan ukuran mana yang paling adil untuk mengambil keputusan, saya juga lihat itu ada beberapa siswa mulai saling berargumen. Nah, kira-kira menurut Ibu bagian mana yang paling berhasil nih? Menurut saya yang paling berhasil itu saat diskusi kelompok Pak. Nah pertanyaan lanjutan Bapak tadi maksudnya pertanyaan lanjutan yang saya ajukan membuat mereka berpikir ulang Pak. Betul-betul. Saya mencatat pertanyaan Ibu sudah mengarah ke analisis dan evaluasi sebenarnya. Bukan sekedar menghitung. Namun saya juga melihat masih ada kelompok yang menunggu arahan. Nah, kira-kira menurut Ibu, kira-kira apa itu penyebabnya? Mungkin saya belum cukup memberikan scaffolding awal Pak Di, sehingga siswa yang kemampuan dasarnya itu lemah masih ragu gitu untuk berpendapat, mungkin takut salah atau bagaimana, atau masih bingung ingin berpendapat apa, mungkin seperti itu Pak. Oke, jadi memang ada beberapa siswa yang menunggu arahan gitu Bu ya. Nah, jika melihat kekuatan dan tantangan tersebut, strategi apa yang ingin Ibu perbaiki atau ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran berikutnya? Saya berpikirnya ingin menyiapkan bank pertanyaan bertingkat seperti itu Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari tematik sederhana ke pertanyaan yang lebih hot agar semua siswa bisa masuk ke diskusi itu Pak. Nah itu Bu, menurut saya itu ide yang sangat baik. Kira-kira apa lagi yang bisa membantu siswa Bu, yang cenderung pasif itu? Mungkin dengan contoh jawaban awal atau kalimat bantu berpikir di LKPD nantinya Pak. Jadi supaya mereka punya pijakan sebelum berdiskusi. Oh gitu, setuju saya Bu. Nah kalau dari sisi saya juga bisa membantu dengan memberikan contoh-contoh teknik problem question yang efektif. Baik. Supaya rencana ini tidak berhenti di diskusi ini saja, gimana kalau kita sepakati tindak lanjutnya? Kira-kira apa komitmen konkret yang akan Ibu lakukan? Baik Pak, saya akan coba merevisi LKPD saya dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan bertingkat dan kalimat penuntun, lalu mencobanya lagi Pak di pertemuan berikutnya. Bagus itu, saya setuju, sepakat nih. Kalau dari saya Bu, saya akan mengirimkan nanti contoh questioning from work berbasis HOT. Mudah-mudahan di minggu ini Bu ya. Nah, nanti kita bisa dijadwalkan observasi lanjutan atau mungkin refleksi singkat setelahnya. Kapan waktu yang nyaman untuk Ibu kira-kira? Bagaimana kalau 2 minggu lagi Pak? Oh, 2 minggu lagi ya. Sepakat nih, kalau 2 minggu lagi insya Allah saya ada waktu. Baik, kita sepakat 2 minggu lagi.
Pada prinsipnya saya sudah bangga dan terima kasih Ibu bisa melaksanakan observasi tadi, dan kemudian saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan untuk kemajuan pendidikan, kemajuan di proses belajar mengajar Ibu. Jadi saya ucapkan selamat, mudah-mudahan Ibu bisa mengembangkan pembelajaran mendalam lebih matang lagi, lebih jauh lagi. Yang jelas sukses buat Ibu. Terima kasih Pak, masukan yang hari ini sangat membantu saya. Terima kasih.